Oke guys, sebelum Mimin lanjutin ceritanya mohon bantuannya subscribe dan tekan tombol loncengnya biar Mimin tambah semangat. Tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ucap bapak sambil merangkul aku dan ibuku. Tidak terasa 5 tahun sudah berlalu semenjak kejadian itu, dan aku pun sudah kelas 2 SMA. Dikarenakan di desaku tidak ada sekolah SMA, terpaksa aku bersekolah di kota. Di sini aku ngekos cuman berdua dengan temanku yang kebetulan juga satu desa dan satu sekolah, Randy namanya. Ketika libur semester aku selalu pulang ke desa, sudah jelas karena rindu dengan bapak dan ibuku. Kri-iri-iri. Kri-iri-iri. Suara bel pulang sekolah nyaring terdengar di setiap ruang kelas. Mat, sudah waktunya pulang. Ucap Randy sembari merapihkan alat tulisnya lalu memasukkannya ke dalam tas. Panggilan Randy itu pun seketika membuyarkan lamunanku. Oh ya Ren? Jawabku sambil tersadar. Hayo lo ngelamun jorok ya, apa ngelamunin Siska? Ucap Ahmad sambil menepuk bahuku. Enak aja lu Ren, mana ada? Jawab aku. Kami pun berjalan keluar kelas dan tiba-tiba terdengar suara memanggil dari arah belakang. Ahmad, tunggu! Dan ternyata suara tersebut adalah Siska. Siska adalah murid siswi paling cantik di kelasku dan selalu menjadi peringkat pertama di kelas. Aku dan Randy pun seketika menoleh dan menghentikan langkah kami. Cewek lu manggil tuh Maduhui. Ucap Randy sambil sedikit meledekku. Has, jangan bikin gosip deh. Jawabku sedikit berbisik kepada Randy. Ahmad, tunggu Mat. Ucap Siska sekali lagi sambil menghampiri kami berdua. Siska, iya sis, ada apa? Tanyaku agak sedikit gugup. Jangan gugup dong bos, santai aja, rileks. Ucap Randy sambil menepuk bahuku. Sialan nih bocah emang gak bisa lihat situasi, gumamku dalam hati. Mat, pulang sekolah ini, lu sibuk gak? Tanya Siska. Tapi sebelum aku menjawab, ternyata Randy sudah dulu menjawabnya. Gak ada dong, Ahmad mah selalu free kalau buat Neng Siska. Spontan aku pun langsung menginjak kaki Randy sambil tertawa gugup. Hei. Dengan muka kesaktian Randy pun menoleh ke arahku. Apaan sih lo Mat, sakit tahu? Hehehe, sekali lagi aku tertawa gugup dan langsung memberikan koda kepada Randy untuk diem. Maaf ya sis, hari ini gua udah ada janji sama Randy. Ucapku sembari cengengesan karena gugup. Ketika Randy ingin berbicara lagi, aku pun langsung menginjak kakinya sehingga Randy pun diam. Ya sayang sekali, padahal gue ingin ngajak kalian berdua ke rumahku buat acara makan-makan karena ada acara syukuran kecil-kecilan. Ucap Siska. Sial, kenapa aku malah menolaknya padahal enak bisa makan gratis? Gumamku dalam hati dengan sedikit menyesal. Hehe, maaf ya sis, sekali lagi gue minta maaf. Ucapku dengan nada lesu. Ya sudah, kalau gitu gak apa-apa deh. Pulang duluan ya, supir gue udah jemput tuh. Ucap Siska sembari menunjuk ke arah gerbang sekolah. Iya sis. Jawabku. Setelah Siska pergi, Randy pun langsung menepuk bahuku dengan keras. Plak. Sakit goblok, ucapku sambil mengelus-elus bahuku. Lucy sok-sok jaim, diajak makan gratis malah gak mau. Nyeselkan kan lo sekarang. Padahal gua udah ngebayangin makan enak, apalagi Siska itu dari keluarga orang kaya. Ngehe lu Mat, ucap Randy dengan nada sewot. Ya mau gimana lagi, belum rezeki. Ya udah yuk kita pulang aja, lagian masih ada mie instan kan di kosan. Ucapku sambil menarik tangan Randy. Makan tuh mie instan, lama-lama melar juga usus lu. Jawab Randy sembari sewot-sewot. Kami pun pulang dengan berjalan kaki karena jarak dari kosan dan sekolah tidak terlalu jauh. Setibanya di kosan, aku pun langsung mandi dan tidak lupa setelah itu menunaikan ibadah sholat asyar karena berhubungan pulang jam sekolahku jam 3 sore ditambah pulang sekolah berjalan kaki, jadi ketika sampai di kosan sekitar jam setengah 4 lewat.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ren, lu gak sholat? Tanyaku sembari merapihkan sajadah. Nanti aja, gua masih ngerasa capek banget, lapar pula perut gua. Jawab Randy yang masih rebahan di atas kasur. Lagi dateng bulan, lu gak mau sholat atau lu udah jadi anak buah Dajjal? Ucapku sembari menghampirinya. Enak aja lu kalau ngomong, gini-gini juga gua masih Islam, ucap Randy. Ya udah, sono lu sholat dulu, habis itu temenin gua keluar nyari makanan, kebetulan perut gua juga lapar. Ucapku sembari menepuk pantatnya yang masih rebahan. Seketika itu Randy langsung berdiri sambil berkata, siap bos, Ahmad, laksanakan. Ngehe lu, urusan makan aja cepet. Udah sono cepetan mandi sholat keburu maghrib. Hehehe, jawab Randy. Setelah Randy selesai melaksanakan sholat asyar, kami pun keluar kosan untuk mencari makanan. Ren, kira-kira yang enak makan apaan ya? Tanyaku sembari melirik-lirik makanan di pinggir jalan. Asik ditraktir dung, hehehe. Kayaknya makan pecel lele enak tuh bos, jawab Randy sembari melirik ke salah satu warung pecel lele. Kami pun makan di warung pecel lele pinggir jalan dekat kosan. Setelah selesai makan, kami langsung pulang ke kosan. Di malam harinya aku pun melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mengerjakan PR sekolah. Walaupun aku gak sepintar Siska, tapi aku masih bisa masuk peringkat 3 besar di sekolah. Sedangkan Randy seperti biasa dia sibuk dengan membaca komik horornya. Ren, lu gak ngerjain PR? Tanyaku. Nanti aja Mat, nanggung nih ceritanya lagi seru-serunya. Lagian kalau lu udah beres ngerjain PR gua kan bisa nyontek ke lu, hehehe, jawab Randy. Ngehe, lu bisanya cuma nyontek mulu ke gua, ucapku sembari melemparkan selembar kertas yang sudah aku remas. Hahaha, slow dong bos, lagian kita ini kan satu desa, sudah semestinya dong saling tolong-menolong. Ucap Randy sambil tertawa. Enak dia lu gak enak di gua. Ren, kira-kira gimana ya kabar orang tua kita di kampung? Aku jadi rindu mereka. Apalagi di kampung kita kan gak ada jaringan handphone, kalau mau menelpon harus keluar dari desa dulu. Ucap Ahmad sembari melihat foto bapak dan ibunya. Tenang aja bos, mereka pasti baik-baik saja. Lagian sebentar lagi kan libur sekolah akhir semester, kita bisa pulang kampung, jawab Ahmad. Gua jadi gak sabar pengen ketemu dengan mereka, Ren. Keesokan paginya, aku dan Randy pun bergegas pergi ke sekolah. Seperti biasanya kita berjalan kaki sampai sekolah hitung-hitung olahraga. Sesampainya di sekolah, aku dan Randy pun langsung masuk kelas. Dan seperti biasanya kalau ada PR, pasti banyak yang dikerjakan di sekolah sambil kontek-contekan. Mat, lihat tuh mereka, ucap Randy sambil menunjuk anak-anak yang berkumpul mengerjakan PR. Mereka males amat ya Mat, sampai-sampai PR aja dikerjakan di sekolah. Samsul, ucap aku. Samsul, nama gua Randy bukan Samsul, jawab Randy dengan sedikit emosi. Aku pun sedikit tertawa. Hahaha, lu gak nyadar Ren, bisa ngerjain PR di rumah karena siapa? Ucapku sambil meletakkan tas di atas meja. Haha, iya juga ya, jawab Randy sambil tertawa. Iya bos, sorry. Tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Maat, Ahmad. Aku pun mencari sumber suara tersebut dengan menoleh ke kanan, kiri, depan, dan belakang.